وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali lagi mengkaji kitab daripada karangan ulama. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan keimanan Amin. dan bisa mampu untuk melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Amin. Kajian pertama insyaallah kita akan melanjutkan kitab daripada Qami'ut Tughyan. Sekarang masuk ke halaman 126. Silahkan dibuka. Qala an-nazim akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis, ikhlaslah engkau li rabbika kepada Tuhanmu, thumma surri bi ta'atin, dan berbahagialah engkau bi ta'atin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahzan, dan janganlah engkau bersedih, bisuin, karena perilaku jelek yang kita lakukan. Tub, segeralah tobat, wa antan nadimu, dan engkau seraya menyesal karena melakukan kejelekan-kejelekan. Jadi secara gamblang di dalam nazam ini sang penulis nazam menuliskan, mengajak kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu artinya hanya Allah saja yang menjadi tujuan daripada ibadah, bukan karena yang lain. Apalagi misalnya karena dunia, ingin diaku oleh orang-orang bahwa kita sebagai orang yang soleh misalnya. Dan berbahagialah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita ngaji di sini, kita datang untuk talaki, karena itu bagian daripada ketaatan. Kalau diniatan dengan ikhlas, ya, maka kita harus berbahagia dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, kita harus bersedih dengan perilaku-perilaku jelek yang kita lakukan. Tapi bersedihnya bukan hanya sebatas menjadikan kagorengan diri orang, tapi juga dilanjutkan dengan taubat kepada Allah, disertai dengan penyesalan. Ya.
Ini adalah gambaran sang penulis nazam yang akan menjabarkan apa itu ikhlas dan bagaimana kita bertobat kepada Allah. Dzakara an-nadhimu, sang penulis nazam menyebutkan, fi hadzal baiti, di dalam bait yang tadi kita baca, salasa syu'abin, 3 cabang keimanan. Jadi dalam nazam yang kita baca itu ada 3 cabang keimanan. Fayuqalu ala tartibi ma marra, dikatakan menyesuaikan susunan yang telah ada. Wa syu'batul khamisatu wal arba'un, cabang iman yang ke-45. Al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Cabang yang ke-45 adalah ikhlas di dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada niatan yang lain. Tidak ada niatan karena untuk mencari dunia. Dan ini banyak sekali jebakan-jebakannya. Ya. Kedengaran ibu-ibu suara saya? Kedengaran Pak Ustaz. Baik. Jadi dalam perkara amal ini benar-benar banyak jebakannya. Amal yang memang harusnya ikhlas, banyak bisikan-bisikan syaitan, ya, sehingga menjerumuskan amal kita tidak lagi untuk ikhlas kepada Allah. Contoh yang mungkin ada di hadapan kita. Ketika kita misalnya belajar agama, belajar Quran, atau misalnya memasukkan anak kita dalam sekolah Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak ikhlas memasukkan, tidak ikhlas itu niatnya itu tidak ada niat lain, ada niat karena dunia. Misalnya, mudah-mudahan ya budak lamun hafal Quran bisa abus ka SMA ngalanjutkeun anu favorit, bisa masuk universitas dengan beasiswa. Kalau tujuannya hanya sekedar itu, berarti niat ngapal Quran teh tujuanna jang dunia, lain jang akhir. Bukan lillahi ta'ala. Nah, ini banyak jebakan-jebakannya. Berarti kalau kita misalnya memasukkan anak kita belajar Al-Quran, maka betul-betul niatnya itu lillahi ta'ala, tidak ada niat karena dunia. Adapun misalnya dia dalam prosesnya mendapatkan beasiswa, itu bukan tujuan utama. Ya. Tapi memang dia mendapatkan beasiswa adalah karena hasil daripada apa yang dia lakukan. Tapi bukan jadi tujuan utama. Nah, jadi ikhlas fil amal, ya, amal apa saja dalam ibadah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan pandangan baik dari manusia, atau bukan karena dia ingin mendapatkan dunia. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wal ikhlasu, bahwa ikhlas, ayyakuna gharduhu, tujuannya adalah mahdud taqarrub ilallahi ta'ala,
hanya untuk mendekatkan